Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Salam. salam lestari budayaku, bugar bangsaku. Kembali lagi di YouTube channel KPOT Official. Program kita kali ini yaitu ngoceh, ngobrol cerita hidup seputar permainan rakyat dan olahraga tradisional. Ya, kali ini bersama kita sudah ada Bapak Setia Dharma Majid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Gimana? Alhamdulillah baik, walaupun di rumah saja. Iya. Apa aja nih Pak, masa lagi lockdown di rumah aja nih, ngapain aja biasanya Pak? Ya, di rumah aja, walaupun lockdown, ya tentunya jalankan ibadah, ya Ya, baca-baca buku yang bermanfaat buat kita. Tentunya tidak melupakan juga pemikiran-pemikiran ditulis supaya satu waktu bisa dikembangkan. Ya, pokoknya mencari kesibukan lah, seperti bekerja tapi di rumah. iya. Luar biasa banget Pak. Di usia Bapak masih tetap semangat ya membaca dan memberikan gagasan-gagasan. Oh ya, Pak Dharma ini sekarang kan sebagai salah satu pengurus ya di KPOT. Ya, betul, saya wakil ketua umum. Apa sih Pak KPOT itu Pak? Jadi begini, sebenarnya KPOT ini muncul dari yang namanya KOTI. KOTI itu adalah komunitas olahraga tradisional Indonesia. Kebetulan Ya, saya pada waktu itu dipercayakan untuk menjadi penasehat yang diisi oleh anak-anak muda, dipimpin oleh ada senior juga Pak Herman. Tetapi pada dasarnya mereka-mereka ini pejuang-pejuang yang mengangkat olahraga tradisional ke permukaan, bahkan mereka menyusun standar dan sebagainya. Kemudian mereka juga langsung ke lapangan. Dan sangat dahsyat sekali bahwa mereka bertemu dengan komunitas anak-anak dan lain sebagainya. Mereka ke pesantren dan lain sebagainya. Nah, dari gagasan itulah kita berbicara dengan yang muda-muda, yang punya pengalaman segala, muncullah satu gagasan untuk mendirikan satu komite. Nah, pada waktu itu kita sepakat ada deklarasi ya, mendirikan komite permainan olahraga tradisional. Nah, itu awal-awalnya itu deklarasi itu muncul dari KOTI, kemudian ketemu dengan komunitas-komunitas Hong dipimpin oleh Kang Jaini sehingga muncullah deklarasi itu. Tetapi perjalanan itu panjang ya, karena mendirikan satu organisasi tidak mudah, harus tentunya benar-benar punya rancangan, tenaga pendidikan. Tapi yang paling utama dari organisasi ini kita bekerja memakai hati, tidak serampangan, dan tentunya dengan niat baik ya kita diberikan jalan sama Allah. ya. Ini aneh bin ajaib nih Pak. Seorang Bapak Setia Dharma Majid ya, waktu itu mau gitu membimbing sebuah komunitas yang baru lahir lah, baru merintis. Padahal Bapak ini kan ya satu tokoh olahraga lah di dunia olahraga, di KONI, di basket, dan di kementerian. Kok bisa Pak? Ya itulah, kalau kita mau menjadi mengayomi, tentunya kita harus turun dan melihat bahwa yang kita ayomi memang benar-benar punya naluri dan punya semangat. Sebenarnya yang dibutuhkan di satu organisasi itu semangat. Tidak perlu terlalu pinter, tidak perlu terlalu menonjol, tetapi karena semangatnya itu yang menjadikan kekuatan. Nah, semangat itu yang membawa saya terdorong untuk ikut serta. Jadi diundang ke satu pertemuan, kemudian kita lesehan dan sebagainya. Jadi menarik sekali. Jadi kita tidak, seperti ini tidak muncul dari atas, tapi dia naik dari bawah. Nah, inilah kekuatan dasar dari organisasi, dan itu yang mendasari berdirinya KPOT. Dan dalam perjalanan KPOT itu juga akhirnya ya Allah memberikan jalan, ya kita di istilahnya dalam tanda kutip lah
digandeng oleh BPIP, kemudian KOSI mengadakan musyawarah nasional, jadi semua pakai prosedur. Musyawarah nasional mengganti dari komunitas menjadi komite, namanya Komite Permainan Organisasi. Setelah itu, komite itu juga mengadakan musyawarah, menetapkan pengurus, kemudian memberikan mandat kepada daerah-daerah, itu berjalan dengan demikian tanpa fasilitas-fasilitas lain. Jadi tidak perlu, ya mohon maaf, tidak perlu mesti ada pejabatnya, mesti ada ininya, enggak. Dan akhirnya terpilihlah Kang Jaini, seorang doktor dalam ilmu permainan yang kita tuakan menjadi ketua umum lah. Dan saya juga ikut terjun lah, walaupun memang sudah senior, tapi saya pikir saya punya beban moral. Kenapa pada waktu itu saya beban moral? Kalau saya tidak ikut serta, berarti saya meninggalkan begitu saja. Cita-cita yang kita perjuangkan ini, ya saya pikir satu periode kita bina, kita bangun pemimpin-pemimpin muda, baik di pusat maupun daerah, untuk bergerak. Nah, permainan rakyat dan tradisional ini, alhamdulillah, lagi kita perjuangkan, turunlah undang-undangnya. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Dan di situ nomor 9 dan 10 objek kemajuan kebudayaan adalah permainan rakyat dan tradisi. Nah, inilah dasar payung utama dari KPOT berdiri untuk melestarikan budaya melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional, sekaligus memberikan kebugaran jasmani kepada masyarakat, generasi masyarakat dan bangsa. Jadi sudah ada payung hukumnya ya Pak, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Ya. Ya. Saya coba menggarisbawahi tadi Pak, kata semangat nih Pak. Di usia yang mungkin sudah tidak, ya mungkin udah berapa nih usia Pak sekarang Pak? 72. 72. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya Pak. Semangatnya masih luar biasa. Nah, kira-kira apa nih Pak tipsnya buat kita nih anak muda ya supaya tetap semangat, apalagi ngurusin permainan rakyat dan olahraga tradisional ini nggak mudah, banyak tantangan ke depannya. Apa Pak kira-kira tipsnya sampai bisa di usia 72 tahun masih tetap semangat membimbing yang muda-muda? Yang paling utama, pertama-tama hati kita harus bersih. Jadi tidak ada ego di dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita menjalankan satu kebijakan itu ada landasannya. Dan semangat itu dibawa, kita harus membangun komunitas yang akan mendorong semangat kita. Karena tanpa adanya komunitas yang muda-muda, semangat kita nggak ada. Jadi semangat itu dibangun bukan dari dalam, tapi dari luar. Jadi dengan melihat yang muda-muda bekerja dan sebagainya, dengan inspirasi yang ada, dengan apa adanya, itu kan memberikan semangat. Sehingga sinergi antara diri saya dengan yang muda-muda, itu sinergi yang benar-benar terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah inilah, di dalam inilah ada semangat. Karena semangat itu nggak bisa kita bangun dari diri kita. Tapi kalau kita mempunyai iklim atau suasana unggul di antara kita, dengan sendirinya mau yang muda mau yang tua akan terbawa semangat. Karena semangat itu ada di masing-masing. Kalau di organisasi saya mengatakan siapapun yang ditaruh itu dia berguna. Jadi tidak ada yang satu ion yang mengatakan bahwa dia lebih kecil dari saya, tidak. Ketua umum, wakil ketua umum, ketua bidang, dan sebagainya, mempunyai porsi-porsi yang sama, menjadi satu kesatuan dan satu kekuatan. Disitulah ada semangat. Satu lagi nih Pak, pertanyaan Pak. Dibanding organisasi yang lain Bapak banyak kan ya sudah makan asam garamnya lah. Apakah KPOT ini tempat berlabuh terakhir Pak Dharma?
Jadi memang saya mengawali, saya menjadi ketua cabang, pengurus perkumpulan dulu, namanya Indonesia Muda. Setelah aku duduk jadi pengurus kota, baru pengurus provinsi, pengurus besar. Itu dalam satu cabang olahraga prestasi bola basket. Tapi dari situ saya meloncat, saya jadi pengurus di KONI. Kemudian saya juga pernah kena saya di KOTI, jadi pengurus di Formi juga. Nah, setelah melihat semuanya itu, saya bertekad membuat satu nuansa organisasi yang bertata kelola yang lain. Kenapa? Pengalaman saya, kekuatan di bawah itu adalah kekuatan yang abadi. Jadi kita tidak perlu dalam tanda kutip adanya orang yang istilahnya kalau jadi ketua orang milih wah pejabat, mohon maaf, inilah yang punya ini, tidak ada. Di KOTI nggak ada. Di KOTI kekuatannya adalah bekerja bersama-sama, profesional, dengan hati, untuk melaksanakan budaya dan membuka ruang. Jadi makanya Lestari Budaya itu dan Bugar Bangsa itu menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, karena disitulah sebenarnya kata-kata Indonesia Raya, bangunlah jiwa, bangunlah badan, ada di KPO. Rasanya memang inilah organisasi yang ya insya Allah saya diberikan umur panjang, yang saya insya Allah akan melihat menuju kepada mercusuar yang paling utama. Jadi mudah-mudahan saya masih bisa melihat KPOT dengan dipimpin oleh tenaga-tenaga muda benar-benar mensiarkan bahwa pentingnya permainan dan olahraga bukan main untuk main, bukan olahraga untuk olahraga, tapi permainan dan olahraga untuk membangun bangsa yang unggul, maju dan sejahtera. Luar biasa Pak, energi positif yang sangat memberikan menggugah semangat yang muda-muda nih Pak. Ya mungkin terakhir Pak, harapannya apa nih Pak ke depannya? Buat harapan yang paling utama adalah organisasi ini harus mandiri dan harus bergerak secara profesional dan membangun industri. Kata-kata industri ini itu bisa dimulai daripada komunitas yang ada, dikelola secara bersama-sama untuk memperlihatkan kekuatan yang ada. Jadi kreativitas ada dibangun daripada satu kekuatan, di mana biarlah dia jadi masing-masing dia berafiliasi di daerah, biarlah dia mengakar di daerahnya. Dia berafiliasi di provinsi, biarlah dia berakar di provinsinya. Dia berafiliasi nasional, biarlah dia berakar di nasional. Masing-masing punya porsi sendiri-sendiri, bukan yang di nasional lebih tinggi daripada yang di daerah dan di kota kabupaten, tapi sinergi antara ketiganya itu menjadikan kekuatan dari KPOT di masa akan datang. Jadi insya Allah dengan kerjasama para komunitas di daerah, baik permainan rakyat maupun olahraga tradisional, para pengurus kota, kabupaten sampai provinsi dan nasional yang kekeluargaan dan bekerja dengan hati, saya yakin KPOT akan maju dan unggul dan akan memperlihatkan inilah organisasi komunitas, organisasi komite yang mandiri, yang memanfaatkan sinergi-sinergi dengan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melestarikan budaya melalui permainan rakyat dan olahraga. Bahkan sekarang KPOT juga memunculkan nilai-nilai Pancasila dalam permainannya, karena Pancasila adalah dasar negara, ideologi kita. Tentunya insya Allah dengan permainan rakyat tradisional dia bisa benar-benar dipahami oleh generasi milenial untuk sekarang dan yang akan datang. Luar biasa sekali Pak, sangat menginspirasi, dan tentunya bagi kami yang muda-muda, pemikiran-pemikiran dari Bapak Srikar Dharma Majid ini memberikan sebuah dorongan buat kita terus membuat sebuah gagasan buat kedepannya. Baik Pak Dharma, terima kasih banyak
Sama-sama. udah bisa ngoceh, ngobrol santai ya. Sekali lagi Lestari terima budayaku, kasih Pak Dharma. Ya, bangsaku. salam lestari budayaku bugar bangsaku. Ya teman-teman, semoga hari ini kita bisa dapat suatu pengalaman atau pemikiran-pemikiran yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi sebuah dorongan untuk maju ke depan, untuk memajukan bangsa ini dari hal yang sederhana, dari sebuah permainan rakyat dan olahraga tradisional pun kita bisa membangun bangsa ini. Saya kira cukup, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like dari channel YouTube KPOT Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Crack it.